Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jan Samosir dari Proyek Informatika dengan NIM 11S tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi pada studi kasus pertama kita diminta untuk mengembangkan program yang akan menerima N+1 baris masukan, di mana baris pertama itu bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris masukan berikutnya atau N, dan N-nya itu dia berupa bilangan bulat antara -100 sampai 100. Selanjutnya kemudian program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi sebaris itu untuk nilai terkecil dari N yang dimasukkan dan sebaris lagi untuk menampilkan nilai terbesar dari N yang dimasukkan. Nah, jadi contoh itu seperti ini, dan jadi di sini dia dimasukkan dan berikut adalah contoh luar yang dihasilkan. Langsung saja ke programnya. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya, di mana di sini ada 3 variabel, ada n, min, dan max, dengan berbentuk tipe integer. Kemudian membaca jumlah bilangan yang akan diinput. Terus di sini ada scanf. Nah, scanf ini untuk membaca jumlah bilangan yang diinput, dan dia menggunakan %d karena dia nilainya integer. Terus kemudian kita ini juga di sini ada dan n karena nilai yang mau diinput itu adalah n. Kemudian ada deklarasi array untuk menyimpan bilangan integer, di mana di sini array-nya itu dia berada dalam n, dan di mana n itu dia bersifat integer, sehingga di sini dimasukkan integer. Kemudian ini fungsinya untuk ada juga fungsi untuk membaca nilai n dari input dan menyimpan di dalam array. Jadi di sini kita menggunakan for loop. Nah, jadi di for loop ini di sini ada i. Jadi di sini i-nya ini dimulai dari i sama dengan 0 sampai i-nya itu kurang dari n, yang berarti i-nya itu akan bertambah satu terus dari 0 sampai dengan n-1 di setiap iterasinya. Kemudian di sini ada lagi scanf, di mana di sini itu akan dimasukkan angka-angka yang mau kita masukkan tadi agar dapat terbuat seperti contoh tadi. Dan tentu saja numbers i karena yang dimasukkan di sini array-nya. Terus ini ada kondisi juga, karena tadi di studi kasusnya itu diminta jaraknya itu antara -100 hingga 100. Jadi di sini kalau misalnya numbers i-nya itu kurang dari -100 dan numbers i-nya itu lebih dari 100, maka dia akan menghasilkan pesan error dan kalian langsung berhenti. Terus kemudian ini juga ada mencetak bilangan yang dibaca elemen dalam array secara satu persatu. Terus jadi di sini kita juga menggunakan for loop, di mana kalau di sini sama seperti di atas. Ralat ini seharusnya tidak perlu karena ini sama seperti yang di atas ya, cuman yang di atasnya lebih lengkap karena dia ada kondisinya ini tadi sesuai dengan dikasih yang diminta. Kemudian ada inisialisasi min dan max dengan nilai pertama dalam array. Jadi ini inisialisasinya, dimana min ini dia angka terkecilnya dan max ini dia angka terbesar dari array-nya tadi. Ya, dari array-nya tadi. Dan kemudian kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dalam array. Ini dia menggunakan for loop juga. Jadi di sini dia perulangannya itu dimulai dari i-nya itu sama dengan 1 sampai i-nya itu kurang dari n. Jadi i-nya itu di sini tidak mungkin mulai dari 0.
Terus dimana jika elemen numbers i lebih kecil dari min, maka dia akan mengupdate min menjadi numbers i yang lebih kecil dari min tadi. Terus jika numbers i lebih besar dari max, maka dia akan mengupdate max menjadi numbers i yang lebih besar dari max tadi. Dan terakhir ini fungsi untuk mencetak hasil, fungsi printf %d mencetak hasil min dan maxnya. Jadi printf %d, min dan printf %d, max. Jadi jika menggunakan %n agar rapi. Kita akan mohon maaf, kita juga menggunakan garis miring n biar dia rapi. Terus return 0, terus kita menutup codingan ini dengan return 0, return 0. Selanjutnya di sini kita selanjutnya tugas 2. Jadi di sini kita diminta untuk melanjutkan tugas di kelas 1, namun ditambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Jadi berikutnya contohnya seperti berikut. Langsung saja. Dari sini kita menggunakan include sedia H. Di sini kita menggunakan include sedia H, dan kita juga menggunakan include image H. Jadi include image H ini berfungsi untuk biar pada program ini dapat dimasukkan integernya. Jadi kira-kira ini itu header filenya itu berisi konstanta batas nilai tipe integer. Atau limit H ini dia menyediakan nilai-nilai yang bisa disimpan dalam tipe data lain. Terus pertama-tama kita deklarasikan dulu dia. Di sini ada integer n, min, dan max. Terus di sini juga ada di sini kita instansikan juga dia double min average, double integer max. Selanjutnya kita membuat fungsi untuk membaca jumlah bilangan yang akan diinput. Jadi ini scanf %d, n yang tadi mau diinput. Untuk array-nya sama seperti yang pertama tadi, integer numbers n, dan untuk membaca n bilangan dia juga sama seperti yang pada tugas pertama tadi. Jadi di sini kita menggunakan for loop lagi. Jadi sekali lagi for loop, fungsi for loop ini mencakup i-nya itu mulai dari 0, dan i-nya itu akan berhenti, dan i-nya itu mulai dari 0 dan sampai i kurang dari n. Terus di sini kita buat lagi fungsi untuk masukkan angka-angka dari array-nya tadi. Jadi %d dan numbers i tadi, numbers i ini sebagai array-nya. Kita masukkan kondisi tadi dan error, dan jika angkanya itu kurang dari min 100 dan jika angkanya lebih dari 100, maka dia akan menghasilkan pesan error. Kemudian kita inisialisasi min dan max-nya dengan nilai pertama dalam array. Jadi begini inisialisasinya. Kemudian kita menentukan nilai min, max, dan rata-rata terendah dari dua angka berturut-turut. Di sini juga menggunakan for loop. Dia sama seperti yang pada praktikum 1 tadi, pada yang tugas 1 tadi. Jadi di mana sini integer i-nya itu dimulai dari 1, dan akan berarti jika
I-nya itu sudah kurang dari n, di mana numbers, jika numbers i lebih kecil dari min, maka min itu dia akan mengupdate numbers i, maka min itu akan menjadi numbers i. Kemudian ini juga sama, sebaliknya, jika numbers i lebih besar dari max, maka max itu akan maka nilai max itu akan diupdate, akan menjadi sama dengan numbers i. Ini dia tugas sebenarnya. Kita menghitung rata-rata dua angka secara berturut-turut. Jadi tadi kan diminta pada tugasnya itu kan nih 2 digit nilai presisi. Nah, karena itu kita menggunakan double. Nah, ini juga double. Nah, ini juga kita deklarasi dan kita inisiasikan juga dia dengan double. Jadi double average, baru kita masukkan rumus rata-rata, di mana di sini dia pada kasus ini rumusnya itu dia numbers i tambah numbers i min 1 dibagi 2,0, dibagi 2. Kenapa kita masukkan 2,0? Karena diminta 2 digit presisi, jadi kita masukkan saja 2,0. Kemudian di sini juga ada di sini jika average-nya itu lebih kecil dari minimum average, maka nilai average-nya itu akan diupdate menjadi minimum average. Ini sama seperti yang ini tadi, menentukan nilai mix, nilai minimum dan maksimum dari area-areanya tadi. Konsepnya dia sama. Selanjutnya tugas 3. Jadi untuk tugas 3 itu dia kita diminta untuk menampilkan nilai rata-rata tertinggi. Dia sama juga dengan 2 digit nilai presisi. Jadi inilah kira-kira contohnya. Langsung saya ke kodenya. Nah, ini kira-kira sama semua sampai ke sini tadi, nilai rata-rata terendah. Cuman di sini ditambahkan lagi nilai rata-rata tertinggi. Nah, jadi sekali lagi konsep ini sama seperti nilai minimum, maksimum dan nilai minimum dan maksimum tadi. Jadi di mana jika average lebih besar dari max average, maka max average nilai average itu akan diupdate menjadi nilai max average. Terus terakhirnya dan terakhir, fungsi untuk menampilkan hasilnya itu dia ada printf untuk min, printf untuk max, dan printf untuk minimum average, dan printf untuk maksimum average. Ya, di mana minimum average ini dia rata-rata terendah dan maksimum average ini rata-rata tertinggi. Dan terakhir kita akan menutup program dengan return 0. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita jalankan programnya ini, ini ya dulu praktikum tugas 1. Oke, misalnya kita masukkan A5. Jadi kita bikin dia min 10, 3, 15, 5, 6. Nah, jadi ini tadi, ini kan n-nya 5. Ini n-nya 5. Tuh, kita ulangi saja. Misalnya kan kita runkan, terus kita masukkan. Jadi min 10, 3, 4, 7, 12. Nah, ini dia. Jadi kan nah ini dia. Jadi di sini dia kan di sini tadi kan batasnya 12. Jadi di sini kan dimunculkan 5 lagi yang di bawah. Jadi min 10, 3, 4, 5, 3, min 10, 3, 4, 7, 12. Sini 5n. Nah, sementara yang 2 di bawah ini, itu nilai maksimum dan minimumnya dari
dari array-arraynya tadi. Selanjutnya kalau yang untuk artikel keduanya itu apa dulu terus misalnya kita tambah A5 ya. Terus ini min 10 2 4 3 7. Nah ini jadi seperti ini dia. Jadi di sini ditunjukkan dari sini tunjukkan dia ini min 10 ini nilai minimumnya itu jadi nilai maksimumnya yang paling besar, serta min 4,00 ini adalah minimum average, minimum rata-rata terkecil. Kemudian untuk yang ketiga itu yang ini kita runkan. Misalnya kita masukkan yang 5 baru min 11 15 terus 3 6 dan 9. Nah ini arraynya tadi, arraynya itu kan jadi arraynya itu kan dia jadi 6. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 6. Kenapa 6? Karena 5 itu kan termasuk di dalam arraynya. Jadi dia 6. Nah, ini kan tadi n-nya 5 kan. Jadi n plus 1 kan 6. Jadi arraynya itu 6 karena n-nya ini yang dimasukkan 5. Selanjutnya itu terus ini min 11 di sini min 11 dari minimumnya paling kecil, dari 15 maksimumnya, 2,0 ini rata-rata yang kecilnya, dan 9 ini rata-rata terbesar. Jadi sekian penjelasan saya tentang program yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.